Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan, alladzi nahana an fi'lil munkarati wal isyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudaraku, para pendengar yang budiman dimanapun berada, kalau kita merenung sejenak tentang makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai, tiap harinya merupakan anugerah dan juga pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diri kita sendiri ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dan dijadikan dengan bentuk yang sempurna, tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Sebagaimana firman Allah surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Saudaraku kaum muslimin yang budiman, dari ayat yang tadi kita juga bisa mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik, namun Allah akan mengembalikannya kepada tempat yang buruk, kecuali hanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi Allah menjadikan manusia, baik orang beriman yaitu atau orang tidak beriman, ke dalam bentuk yang paling sempurna. Namun Allah akan mengembalikan orang-orang kafir ke tempat yang seburuk-buruknya, sedangkan orang yang beriman akan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang tinggi, yaitu surga. Oleh sebab itulah manusia yang telah diciptakan diperintahkan untuk beribadah kepadanya, agar seketika mati nanti mereka akan kembali ke tempat yang baik, bukan ke tempat yang yaitu serendah-rendahnya tadi. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari sini jelas bahwa fungsi kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah semata, yaitu mematuhi dan melaksanakan syariatnya yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauhi semua larangan-larangannya dengan penuh ketaatan dan pasrah diri. Meskipun demikian, yaitu halnya banyak sekali manusia yang menggunakan anggota badannya, panca indranya seperti mulut, hanya digunakan untuk berbicara tentang sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan mereka gunakan untuk melawan perintah-perintah Allah, menggunakan untuk membicarakan yaitu orang lain, padahal dirinya belum tentu lebih baik dari orang yang dijadikan yaitu ejekan atau gunjingannya. Mereka diberi mata tetapi digunakan untuk memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah, seperti melihat dan menyaksikan film-film porno dan sebagainya. Mereka diberi telinga namun hanya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak berguna, kata-kata kotor, kata-kata keji yang dapat menyakiti orang lain, mendengarkan bisikan-bisikan setan yang kemudian meracuni jiwanya.
yang enggan dan malas mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah, mendengarkan pengajian, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, juga tidak suka mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mereka diberi tangan hanya digunakan untuk kejahatan, melanggar hukum-hukum Allah, mencari barang-barang yang banyak untuk kepentingan pribadi, tidak peduli haram atau halal, bahkan ia rela untuk membunuh. Naudzubillahi min dzalik. Mereka diberi kaki hanya untuk berjalan menuju ke tempat-tempat maksiat, seperti ke tempat pelacuran, ke tempat perjudian, dan mereka enggan untuk melangkahkan kakinya menuju tempat beribadah, ke masjid, ke musola, ke majelis ta'lim, atau bersilaturahim, dan lain-lainnya. Mereka diberi otak, namun digunakan untuk memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, pangkat dan jabatan, tanpa memperhatikan hukum halal atau haramnya lagi. Mereka tidak menggunakan otak untuk memberikan dan memikirkan ayat-ayat Allah yang berupa alam semesta yang menakjubkan ini, dan juga firman-firman-Nya yang berupa Al-Quranul Karim. Di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza ra'na li jahannama minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha walahum a'yunul la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Telah disediakan neraka jahanam daripada jin dan manusia, yaitu yang mereka punya hati, tetapi hatinya tidak dimanfaatkan kepada yang hak, tidak memikirkan kepada yang hak, diberi telinga tidak pernah mendengarkan yang hak, diberi mata tidak pernah melihat kepada yang hak. Mereka itu lebih yaitu hina, dan bahkan lebih hina daripada hewan. Mengapa mereka tidak bertaubat dengan sesungguhnya? Apakah mereka tidak ingat lagi kepada Allah dan siksa yang dijanjikannya untuk mereka yang berbuat maksiat? Dan apakah mereka tidak ingat lagi kepada janji Allah, yaitu kepada orang-orang yang berbuat amal soleh, bahwa mereka akan menerima pahala yang agung berupa surga yang penuh dengan kenikmatan? Ataukah mereka malah ingkar kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam? Semasa hidup di dunia, mereka yang melakukan kejahatan, mungkin dengan harta dan juga dengan kepintarannya, ia dapat lepas dari hukum. Namun di akhirat nanti, dapatkah manusia lepas dari hukum Allah? Mulut memang dapat bersilat, bisa berbohong, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup mulut-mulut mereka, dan tangannya lah yang akan berbicara, dan kakinya lah akan menjadi saksi di hadapan Allah. Firman Allah di dalam surat Yasin ayat 65, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkata kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu pernah mereka kerjakan. Saudaraku kaum muslimin yang budiman, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, yaitu diperlihatkan kepada mereka balasan atau pekerjaan mereka. Menurut sebagian ahli tafsir mengenai ayat di atas, bahwa manusia nanti keluar dari kuburnya dengan muka yang bercahaya, yaitu yang berseri-seri, sebagai tanda ia adalah orang-orang yang soleh. Sedangkan ada pula orang yang keluar dari kuburnya dengan muka yang hitam legam, sebagai tanda bahwa ia adalah orang-orang yang durhaka
dan juga memasuki tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Firman Allah di dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Demikianlah mahkamah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun hanya sedikit, akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Bahkan dilipat gandakan sampai lipat ganda yang tinggi yang Allah kehendaki. Dan sebaliknya, siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun hanya sedikit dan ia tidak bertaubat atau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia pun akan merasakan balasannya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, marilah senantiasa kita beristighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Karena setiap manusia nanti pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa maupun kesalahan. Namun orang yang baik adalah orang yang apabila berbuat kesalahan, ia sadar dan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang telah dikerjakannya itu. Dan yang penting lagi dalam beribadah adalah membersihkan niat dari selain Allah. Kita menetapkan niat kita dalam setiap ibadah, karena hasil dari perbuatan kita itu sesuai dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Demikian secuil siraman kalbu pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.